Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama beberapa tahun terakhir ini, Gondes membiarkan wajahnya ditumbuhi janggut, kumis, dan jambang yang lebat. Pada suatu hari, semua itu dicukur habis total. Sepulangnya dari tukang pangkas rambut, dia melihat anaknya si Gobis sedang bermain di depan rumah. Dia ingin tahu, apakah Gobis masih mengenalnya dalam keadaan klimis seperti itu atau tidak. Karena itu dia bertanya kepada putranya, di mana rumah Pak Gondes. Dengan ketakutan, anaknya berlari masuk ke dalam rumah. Bu, bapak brewoknya sudah dicukur dan sekarang bapak lupa di mana rumah kita. Bapak jadi gila gara-gara ganti penampilan. Saya dulu penampilannya juga sama, brewok, berkumis. Kalau Anda kenal saya di zaman SMA dan zaman kuliah. Dan itu saya rubah. Dan cukup lama saya menekuni industri multi level marketing, 20 tahun, hampir 25 tahun loh. Bahkan 29 tahun. Dan kemudian ganti profesi. Ganti penampilannya. Nah, rekan-rekan semua, untuk meningkatkan volume bisnis, pada umumnya cara yang ditempuh yang lebih efektif dan praktis adalah dengan membuka gerai daripada meningkatkan penjualan pada setiap masing-masing gerai yang ada. Contohnya McDonald, dia tetap berupaya untuk membuka gerai baru. Namun, di situasi pandemi seperti saat ini, strategi itu perlu dievaluasi ulang. Cara kedua adalah memperbesar aspek pembaginya agar lebih efisien. Kita lihat bagaimana Galeria Matahari dalam perjuangannya untuk bisa bertahan dan meraih kemenangan, yang semula ukuran gerainya itu begitu luas di mal-mal. Ke depan dia perkecil ukurannya dan disebar secara luas di banyak kota. Ukurannya kecil, palingan ya seukuran ruko, tapi strategi utamanya adalah menjaring pasar online. Dan toko tersebut untuk menjaga persepsi masyarakat bahwa produk yang dipasarkan via online itu barangnya memang asli. Customer tetap bisa dilayani dengan datang langsung, tetapi bisa juga belanja via online. Fungsi toko kecil-kecil itu adalah sebagai display. Fokus utamanya digeser mengganti segmen pasarnya menjadi segmen yang lebih luas, yaitu melalui online. Artinya, menggandakan jumlah gerai dapat melipat gandakan penjualan. Kita saat ini berada dalam kondisi yang sama. Memasarkan produk asuransi tidak lagi 100% mengandalkan channel offline. Perlu kejelian dalam membidik pasar. Jika diperlukan, maka mengganti pasar bisa jadi pilihan alternatif yang cukup efektif. Dulu saya pikir merekrut leader MLM cukup efektif dalam bidang asuransi. Anda bisa membayangkan kemampuan leader MLM ini dalam membangun kecepatan pertambahan manpower-nya sudah diakui. Itulah sebabnya mengapa sebuah perusahaan multi-level marketing yang baru buka dalam waktu singkat bisa memiliki ratusan ribu hingga jutaan distributor. Dan hal ini belum dimiliki oleh perusahaan asuransi. Begitu pikiran saya. Namun, merekrut leader MLM yang sudah memiliki banyak member di bawahnya belum tentu cukup efektif. Mengapa begitu? Yang pertama, akad pembelian produk perusahaan asuransi itu berbeda dengan MLM. Anda bisa membeli produk MLM 2 atau 3 kali saja untuk sekedar mencobanya. Jadi market pelanggannya saya anggap kebanyakan berisi orang-orang yang mencoba produk. Selanjutnya ya berhenti. Itulah sebabnya hanya perusahaan MLM yang memiliki basis produk yang baguslah yang tetap bisa bertahan. Karena kebanyakan perusahaan MLM tidak punya pabrik sendiri. Kebanyakan motivasi pembelian produk perusahaan MLM yang masih baru adalah ya karena alasan peluang bisnisnya saja, karena komisinya, karena uangnya. Jadi selama leadernya masih dipercaya, mereka akan join dan membeli produk sekali atau 2 kali, ya nggak masalah. Yang penting fokus bangun jaringan. Tapi apa yang saya sampaikan tidak berarti peluang bagi leader MLM itu akan tertutup. Karena ada juga teman saya yang berlatar belakang MLM bisa sukses di industri asuransi. Cuman sayangnya dia bergabung di perusahaan lain.
bukan di Allianz. Tapi ya nggak apa-apalah. Mungkin mereka kurang cermat di dalam memahami karakter perusahaan asuransi. Kon iki jari siapa? Menjadi nasabah asuransi tidak bisa cuma 1 kali, 2 kali bayar. Karena asuransi bukan produk untuk dibeli. Asuransi adalah manajemen pengendalian risiko keuangan setiap orang. Membayar premi adalah membayar biaya keamanan atas aset dan finansial agar kita tidak terperosok lebih parah. Kedua, kurang bersedia untuk belajar. Training produk di perusahaan MLM ditujukan sebagai pelengkap pengetahuan. Harga barangnya loh sudah jelas, kandungannya sudah tertera di dalam kemasan. Beli 1 kotak harganya sekian. Lah sedangkan di asuransi bayar premi 10 juta, manfaatnya bisa berbeda-beda. Bisa 1 miliar, bisa 10 miliar, tergantung dari banyak faktor. Artinya, kalau leader MLM tidak mau benar-benar belajar di dalam memahami topik manajemen keuangan, maka akan kurang optimal hasilnya. Karena itulah di asuransi, sejak Anda selesai belajar 1 topik materi, maka Anda dapat sertifikat dan poin Anda dilaporkan ke AAJI. Nah, terkait dengan topik bahasan tadi, maka kita semua hanya berharap dan berdoa agar para leader MLM dapat menjajaki peluang industri ini dengan kacamata yang lebih objektif. Jangan tanya soal kompensasi yang akan Anda peroleh ya. Seperti bumi dan langit. Silakan Anda pelajari sendiri. Tanyakan kepada para agen asuransi. Yang ketiga, fokus prioritas waktu. Daripada menghabiskan waktu untuk melayani konsumen, lebih baik memperbesar jumlah jaringan. Apalagi kalau menjalankan waktunya itu secara part-time. Saya rasa bagaimana membangun keseimbangan antara manpower dan pemasaran produk di industri asuransi, perlulah kita temukan letak keseimbangannya. Industri asuransi dan MLM seperti minyak dan air tidak bisa disatukan. Dan hanya bisa disatukan jika Anda menggunakan sabun. Anda mengerti fungsi sabun? Hanya para jomblo yang paling mengerti manfaat tambahan dari sabun. Arek daplek kan ngomong. Kan iku mulane arek wis tangan mundek iku apa kan. Dan inilah yang saya sukai di industri asuransi. Setiap kali terjadi transaksi, Anda memperoleh kompensasi antara 2 hingga 5 tahun. Jadi, jika Anda sejak saat ini terus-menerus memperbesar jumlah jaringan Anda secara aktif dan produktif, seluruh tim yang Anda rekrut, Anda didik dan dilatih dengan baik, maka kerja sekarang bisa untuk napas 2 tahun ke depan. Bagaimana jika setiap bulan Anda menambah aset bisnis Anda? Bagaimana pula jika kualitas nasabah yang mereka libatkan benar-benar berkualitas? Mereka tidak membatasi dirinya untuk membeli polis dengan premi terendah, tetapi mereka memiliki polis asuransi dengan pemahaman yang benar, yaitu akan memiliki perlindungan finansial buat seluruh anggota keluarganya dengan nilai 19 miliar per orang. Wah, jika itu terjadi, sebuah bisnis yang sangat menyenangkan dan sangat menguntungkan. Bagaimana caranya? Tentu saja kami akan ajarkan. Dan ternyata bisnis asuransi dapat diduplikasi asal Anda tahu caranya. Meskipun sebelumnya Anda bukan siapa-siapa, bukan leader, tidak memiliki pengalaman, atau tidak punya rekam jejak sukses di bidang apapun, tapi Anda bisa menjadi kaya dengan kendaraan yang tepat. Anda dapat menciptakan keajaiban. Next vlog akan saya bahas bagaimana membangun keseimbangan antara kelebaran dan kedalaman. Apa itu kelebaran? Apa pengaruhnya kedalaman? Dan bagaimana memformulasikan Wah repot ambek buta teror ya. Dan bagaimana memformulasikan prinsip keseimbangannya. Nantikan saja vlog saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, makan nutrisi berkualitas, olahraga yang teratur, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.